Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat berbakti kepada Tuhan. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan turun atas kita sekalian. Saya mengajak jemaat untuk terus berdoa untuk bangsa Indonesia, bangsa kita di tengah segala situasi yang sekarang, sehingga ada perbaikan yang bisa membuat Indonesia jadi lebih baik tanpa harus mengalami kerusakan-kerusakan seperti beberapa puluh tahun yang lalu. Ambil bagianlah dalam doa, luangkan waktu untuk berdoa bagi bangsa kita, bagi para pemimpin negeri kita, sehingga mereka peka dan tahu apa yang harus mereka perbuat. Karena itu juga bagian dari tanggung jawab kita sebagai orang Kristen di satu tempat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini setelah kita memasuki kitab Kejadian, meskipun tidak semuanya, tetapi sampai pasal 12 kita melihat munculnya satu bangsa melalui panggilan seorang Abraham. Kita sekarang mau memasuki kitab Keluaran. Dalam 40 pasal ini kita melihat tema besarnya, nanti kita bisa pelajari. Baru kemudian minggu depan kita melihat beberapa bagian dari kitab Keluaran ini. Sangat menarik bagaimana Keluaran atau Eksodus itu bicara tentang dari perbudakan dibawa kepada kemuliaan. Siapa yang melakukannya? Allah. Allah yang membebaskannya, dan kemudian Allah berdiam, bertabernakel bersama umatnya. Allah yang diamnya di sorga, sekarang dia datang ke hadapan para bangsanya, umatnya yang dipilihnya, sehingga kita bisa melihat Allah itu bukanlah Allah yang jauh. Jadi kalau kita melihat kitab Keluaran, bisa diklik nggak mungkin? Kitab Keluaran atau Semot itu secara harafiah berarti nama-nama, karena seperti itulah dalam pasal 1 ayat 1. Dikatakan Yakub datang dengan anak-anaknya berjumlah 70 orang, tetapi di situ di Mesir sudah ada Yusuf anak yang ke-11-nya ya, tidak termasuk Dina. Mungkin dibantu klik kali. Nah, ini bukan hanya kisah kuno tentang perjalanan keluar dari wilayah Mesir, walaupun sejarahnya seperti itu. Tetapi ini bisa menunjukkan sebuah peta perjalanan atau spiritual journey kita. Jadi kita juga memiliki satu perjalanan rohani. Perjalanan rohani yang kita bisa lihat dari perbudakan dosa menuju kepada persekutuan dengan Allah. Ini sebuah perjalanan rohani. Hidup kita tidak saja tumbuh dari kecil menjadi dewasa dan akhirnya tua, tetapi secara rohani kita juga mengalami pergerakan dari orang yang belum mengenal Tuhan, orang yang berdosa, kemudian menjadi seorang yang bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, dari perbudakan dosa, kemudian menjadi orang yang masuk dalam persekutuan dengan Allah. Dari kegelapan, dipanggil menuju kemuliaan. Pengertian inilah yang disebut exkalio, eklesia. Orang-orang yang dipanggil keluar dari gelap dosa menuju terang Allah. Itulah gereja. Jadi kalau kita sebut gereja, berarti adalah kumpulan orang yang tadinya hidup dalam perbudakan dosa, hidup dalam kegelapan, dipanggil untuk keluar dan menjadi orang-orang yang memiliki persekutuan dengan Tuhan. Jadi kalau dua hal ini tidak ada dalam hidup seorang Kristen, tidaklah pantas kalau dia disebut seorang atau gereja, umat Allah. Jadi gereja bukan sekedar gedung, tetapi gereja adalah pribadi kita. Ini gedung gereja, tetapi kita adalah gereja Tuhan, exkalio, eklesia, dipanggil keluar. Nah, perjalanan rohani ini menggambarkan kehidupan di dalam dosa penuh dengan ratapan. Tetapi setelah diselamatkan, kita memuji menyembah Tuhan. Ya, sepertinya ya. Nah, fokus utama dari kitab ini adalah karya Allah dalam membebaskan umatnya dari perbudakan. Dan kemudian dia membangun perjanjian. Sekali lagi, kepada Abraham Allah membuat perjanjian. Tetapi di Keluaran Allah meneguhkan perjanjiannya dengan memberikan hukum-hukum yang tertulis.
Dan kemudian dari pasal 25 sampai 40 itu kemudian kita melihat sangat rinci Tuhan memberikan penjelasan membangun kemah suci. Untuk apa? Sebagai simbol dari kehadiran Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu baca pasal 25 seterusnya, maka Tuhan itu begitu detail, rinci, dan dia mengurapi Aholiab, Besaleel untuk menjadi seorang yang, ini enggak pakai baterai, enggak ada baterainya, pakai klik ya, oke. Bantu klik aja. Kalau saya belum suruh jangan klik dulu ya, balik dulu ke belakang. Ya, jadi fokus utamanya adalah Allah yang berkarya. Sehingga ketika ada kemah suci, itu bukan sebagai sebuah tempat semata, tetapi menjadi simbol kehadiran Tuhan. Kenapa harus simbol? Karena kegenapannya belum terjadi. Oke, terus. Nah, kalau kita membaca secara keseluruhan isi dari kitab Keluaran, ini karena rangkuman, maka kita bisa dapati 6 hal ini. Cerita pertama tentang perbudakan dan panggilan dari Musa, pasal 1 sampai pasal 4. Terus, bagaimana Musa kemudian mendemonstrasikan kuasa, menyatakan penghukuman Allah di dalam pasal 5 sampai pasal 11. Kepada siapa? Kepada penguasa negeri. Ya, terus pemeliharaan dan pengajaran di padang gurun, sehingga mereka memiliki hukum-hukum. Terus, perjanjian di Sinai dan 10 firman atau 10 perintah Allah. Kemudian di situ juga kita bisa dapati kemah suci dan kehadiran Allah. Yang keenam, kita melihat satu hal yang menyedihkan dalam pasal 32-34, bagaimana terjadi kemurtatan sementara Musa ada di atas gunung. Jadi kalau kita bisa melihat betapa lemahnya manusia, mereka baru keluar dari perhambaan. Mereka sedang dibawa Tuhan menuju ke tanah perjanjian. Hanya beberapa hari, kira-kira 40 hari. Dalam perjalanan 40 hari, mereka membelakangi Tuhan. Terang-terangan, sangat menyolong, sangat melukai hati Tuhan. Mereka membangun sebuah bentuk lembu atau sapi yang terbuat dari anting-anting dan semua barang berharga mereka dilebur dan bentuknya menyerupai sapi, dan itulah salah satu dewa orang Mesir. Dan akibat dari pemberontakan ini sangat mengerikan. Ada ribuan orang yang mati, Tuhan hukum. Saudara lihat, Tuhan itu penuh belas kasihan, tetapi Tuhan juga adalah Tuhan yang adil. Jadi belas kasihan Allah tidak boleh melupakan keadilannya. Itu dua sisi yang sama-sama. Kalau kita hanya melihat keadilan Allah, kita bisa ngeri, siapa yang bisa selamat? Tetapi ada belas kasihan Allah, sekaligus juga ada keadilan Allah. Apakah Allah perjanjian lama berbeda dengan Allah perjanjian baru? Tidak, Allah tidak berubah. Jadi sampai hari ini kita tetap harus menghormati, mengasihi Tuhan, Allah yang berbelas kasihan sekaligus Allah yang menegakkan keadilan dan hukum-hukumnya. Oke. Nah, tapi kalau kita bicara tentang tema, maka kita bisa dapati 3 tema utama ini. Yang pertama, Allah yang membebaskan dan Allah yang mengikat perjanjian. Bayangkan Allah yang mengikat perjanjian ya. Terus, bagaimana kemudian sebelum Tuhan melakukan hal yang besar, memberikan perintahnya, dia mengadakan dulu aksinya. Dia membebaskan umatnya. Kenapa? Selama di Mesir, Tuhan tidak bisa memimpin mereka untuk hidup melakukan kehendaknya. Butuh satu wilayah yang berbeda. Ini gambaran perjalanan rohani. Jadi kalau Allah mau melakukan sesuatu dalam hidup seseorang, Anda harus bergeser keluar dari pola hidup lamamu. Anda nggak bisa meminta Allah melakukan semuanya, tapi Anda masih tetap tinggal dalam situasi lamamu, hidup dalam tubuh dosamu, keinginan-keinginan manusia lama, tetapi berharap Anda bergerak maju bersama Tuhan. Nggak bisa. Anda harus keluar dari daerah Mesirmu, dan kemudian Allah akan menuntun engkau. Yang kedua, bagaimana Tuhan menuntun mereka dalam hadirat-Nya.
Bagaimana tabernakel ini menjadi sebuah tempat di mana Allah hadir dan kemudian memberkati, menaungi mereka. Bagaimana Allah yang mulia itu sekarang tinggal bersama mereka. 40 tahun di padang belantara, kemuliaan Allah dinyatakan pagi dan malam. Waktu pagi sampai siang itu matahari sangat terik di padang gurun dan Tuhan menaungi mereka dengan tiang awan. Ini sebuah keindahan, keajaiban pemeliharaan Allah sehingga mereka tidak tersengat oleh panasnya padang gurun. Orang berkata sekarang padang gurun bisa sampai suhunya 40 derajat Celcius. Bisa bayangkan mungkin lebih juga kalau situasi tertentu, tetapi di malam hari pasti sangat dingin. Jadi Tuhan memberikan perlindungan yang hebat selama 40 tahun. Ya, terus yang ketiga, dan kemudian kita sudah melihat, klik terus. Tuhan sudah menunjukkan kepada kita melalui kitab Keluaran, ada keselamatan melalui darah yang dikorbankan. Jadi kita bisa melihat di dalam perjanjian lama ada bayang-bayang yang jelas yang menunjuk kepada Kristus yang akan datang. Saudara, jadi Allah itu tidak pernah melakukan sesuatu yang dalam istilah orang Jawa ujuk-ujuk, tiba-tiba, wah inspirasi datang seketika. Enggak, Allah melakukan pekerjaannya dengan tertib, dengan teratur. Dia telah mempersiapkannya. Dan kalau kita sungguh-sungguh menghormati Tuhan dan percaya kepada Tuhan, kita sedang dibawa dalam pola hidup. Allah tidak pernah melakukannya semua janjinya dalam hidup kita di bumi yang singkat ini. Tetapi dia banyak kali juga menjanjikan hal-hal yang baru dia genapi setelah kita memasuki pintu kematian. Jadi kekristenan bukanlah sekedar hidup hanya untuk hebat, berjaya, berkelimpahan di bumi ini saja. Tetapi dia sedang merencanakan kita untuk membawa masuk pada kemuliaan yang kekal. Dan Kristus adalah jawaban yang paling utama. Di zaman perjanjian lama, di dalam kitab Keluaran itu dilambangkan dengan ada darah di setiap pintu dan kemudian juga darah dalam korban-korban. Kita bisa melihat bahwa anak domba yang dikorbankan itu menunjuk kepada Kristus. Jadi kita bisa melihat Kristus adalah pusat dan kegenapan dari firman Tuhan. Ya. Nah, Musa, di situ kita bisa melihat tipologi Kristus meskipun tidak sempurna. Karena Musa juga punya kelemahan. Tetapi dalam kelemahannya, Musa bisa menggambarkan tentang Kristus yang rela menanggung umat Israel selama 40 tahun. Dan dia sendiri tidak bisa masuk ke negeri perjanjian. Karena kitab Mazmur mengatakan kelakuan yang jahat yang terus menerus ditunjukkan orang Israel dalam kepemimpinan Musa membuat satu hari hatinya gusar dan dia salah ngomong. Dia teledor, dia marah dan dia melakukan satu hal yang di mata Tuhan menghina Tuhan. Saudara tahu itu peristiwanya? Sementara mereka kurang air, setiap kali kurang Tuhan tunjukkan bagaimana bangsa yang 2 juta orang lebih ini bisa minum. Sehingga satu hari dalam marahnya karena sikap tidak percaya, kemudian Musa berkata, kalau kau mau air, aku akan pukul batu ini. Padahal Tuhan suruh hanya mengangkat tongkat dan berkata kepada batu karang. Tetapi karena dia begitu marah, kecewa dengan Israel yang berpuluh-puluh tahun hidupnya tidak mau berubah, maka kemudian dengan keras dia memukul batu karang itu bahkan sampai 2 kali. Jadi Tuhan memandang Musa tidak menghormati perintah Tuhan, melakukan lebih. Jadi kalau kita pikir melakukan perintah Tuhan itu harus tepat. Tidak boleh kurang, tetapi tidak juga boleh berlebihan. Sebab kalau berlebihan, maka Anda melakukan apa yang bukan Tuhan suruh. Ya, memukul batu karang 2 kali itu sebuah bentuk kegusaran Musa, tetapi di mata Tuhan itu sebuah kesalahan yang membuat Musa tidak boleh masuk ke negeri perjanjian. Nah, mari kita masuk dalam bagian yang pertama. Halo, ya, yang di sana tolong lihat terus ya. Nah, atau ini bisa tolong dicas pakai Type-C.
Ya, kita melihat berikutnya di dalam kitab Keluaran pasal yang ketiga, ayat yang ketujuh. Ya, baterainya sangat awet, jadi saya tidak melihat, itu bisa berbulan-bulan tidak perlu dicas. Tapi kemudian dia bisa mati pagi hari ini. Oke, sabar sedikit. Mari kita baca Keluaran pasal 3 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9 ya. Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Ayat 9, sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Oh ya, saya lupa, itu receivernya yang tidak tercolok ya. Kemarin saya ke Semarang, khotbah saya pikir saya bawa. Ya, lupa ya. Terus klik, kita lihat dari ayat-ayat ini kita bisa dapati ketika Tuhan berseru, ketika umat Tuhan, ketika umat Tuhan berseru dalam penderitaan, Allah itu tidak diam. Dia bukan Allah yang membisu. Dikatakan aku telah mendengar, ya. Aku telah melihat, aku telah mendengar, aku telah turun untuk melepaskan mereka. Ini menunjukkan Allah yang kita sembah adalah pribadi yang penuh dengan pengertian. Dia bukan Allah yang tinggal di sorga, yang Anda perlu berteriak dan dia tidak pernah bisa melakukannya. Ya, Allah yang peduli, Allah yang, karena ada orang juga peduli, tapi nggak mau bertindak. Saudara lihat bangsa kita hari-hari ini, ketika cenderung chaos, ada orang yang harusnya bertindak, membuat keputusan, karena wewenang ada pada mereka. Apa harus menunggu korban yang lebih banyak, kerusakan yang lebih besar? Pemimpin harus menjadi seperti pribadi Allah. Mendengar, memperhatikan, dan apa yang dia bisa lakukan dia harus bertindak, membuat keputusan. Seorang kepala keluarga juga begitu. Kadang-kadang kita setelah merenungkannya, kita harus bertindak, membuat keputusan. Apa manfaatnya kalau hanya orang berkata, aku peduli, aku perhatikan, aku tahu kesusahanmu. Tetapi engkau memiliki kapasitas, dorongan Tuhan untuk melakukannya. Lakukan. Amin. Pernahkah kita tahu yang baik, tapi kita nggak pernah melakukan? Punya rencana yang baik, cita-cita yang baik, yang indah. Kita mau nolong sesama, kita mau nolong orang itu. Kita mau bersaksi kepada orang itu supaya dia mengenal Tuhan. Tapi kita nggak pernah bertindak. Ayo, bertindak adalah satu gambaran bahwa kita bertanggung jawab dengan apa yang kita tahu. Inilah pribadi Allah yang kita sembah. Ya, Allah itu hidup, dia aktif dan dia setia pada janjinya. Sebab dia telah berkata, Israel, jadi sebelum mereka dibuang kepada Abraham, dia telah berkata, keturunanmu akan menjadi orang asing di satu negeri 400 tahun lebih. Jadi ketika Musa lahir, rencana Allah menjadi makin genap. Allah ingat akan janjinya. Sudah 400 tahun lebih dan Allah melakukannya. Jadi sekali lagi Allah adalah Allah yang ketika membuat janji, dia berkuasa melakukannya. Inilah pribadi yang kita sembah di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Belajar kebenaran ini akan makin membuat kita kagum dan hormat akan Tuhan. Jadi apakah kita percaya Allah juga Allah yang hadir di tengah-tengah penderitaan kita? Sebagai bangsa kita bisa berkata, Tuhan, lihatlah bangsa kami Indonesia. Di tengah keadaan yang terpuruk, ada orang yang pamer kekayaan.
Para pejabat yang mendapatkan harta kekayaan dengan cara yang tidak benar. Ya kan? Sangat mengerikan. Orang-orang bisa pamer, memiliki jam 7 miliar, dari mana uangnya? Dan itu bukan satu. Orang yang lari ke Singapura itu ketika kemudian orang membukanya, jamnya 7 miliar. Ada lagi jamnya beberapa koleksi jam. Itu sebuah gaya hidup yang harus dipertanggungjawabkan sebetulnya. Jadi berdoalah supaya para pejabat, para pemangku kekuasaan, orang-orang yang memiliki kesempatan-kesempatan untuk mengubah bangsa ini jadi lebih baik, tidak menjadi duri dalam bangsa ini. Tetapi percayalah Allah juga hadir di tengah penderitaan kita. Kalau kita mau percaya dan berdoa kepada Tuhan. Ya kalau cerita jam yang sampai miliaran, jamnya si siapa? Yang memiliki Microsoft. Dia hanya pakai jam yang ratusan ribu. Jauh sekali kan? Walaupun pasti dia mampu membelinya, dia orang terkaya. Siapa bos Microsoft? Tiba-tiba namanya lupa. Ya, Bill Gates. Dia pakai jam biasa saja. Anak-anaknya sampai umur tertentu tidak dikasihnya handphone. Sekarang kita anak bayi saja dikasih handphone. Duduk nih nak. Kita rusak cara mendidik anak. Orang yang tahu efek merusak dari handphone, itu enggak perlu melakukan pengalihan dengan barang itu. Saudara lihat anak kecil kadang diam karena ada handphone di depannya. Dari bayi dibiasain. Kenapa enggak ada personal touch-nya? Tidak ada seperti orang tua yang bisa membuat anaknya tidak bergantung dengan barang itu. Karena itu bukan keperluan dia. Belum saatnya. Jadi kita bisa melihat ada orang yang berpikir semua kemajuan teknologi bisa diterapkan dalam semua usia. Enggak, semua ada keperluan dan batasannya. Orang-orang bijak. Pemilik pabrik rokok enggak akan merokok. Ya kan? Saudara pernah lihat pemilik pabrik rokok merokok yang hebat, 3 bungkus, 4 bungkus sehari? Enggak ada, dia tahu. Itu untuk cari uang. Tapi enggak sehat buat dia. Tapi ada orang merasa gaya bisa ngerokok. Karena lambang kejantanan. Betapa bodohnya pola pikir hidup seperti ini. Jadi kita bisa melihat betapa iblis bisa memutarbalikkan hal-hal yang sebetulnya tidak penting, tidak perlu. Di dalam penderitaan bertambah dan kita berpikir Tuhan tidak bisa melakukan sesuatu. Mulailah dari diri kita. Ya, jangan hanya diam, berdoa berseru kepada Tuhan. Sepertinya tema ini cocok dalam situasi kita sekarang. Dalam kehidupan Israel yang dalam penderitaan makin hari makin hebat, mereka berseru-seru kepada Tuhan siang dan malam. Kalau tidak ada penderitaan mereka tidak berseru-seru. Meskipun Tuhan telah menjanjikan mereka akan tinggal sebagai orang asing sekitar 400 tahun. Tetapi situasi yang berat dalam hidup mereka. Anda tahu bagaimana beratnya hidup mereka? Bangsa Israel itu. Satu hari karena Tuhan menyuruh Musa pergi kepada Firaun, maka mereka yang tadinya kerja harus menyelesaikan membuat batu bata dengan bahan jerami, bahan tunggul dari tumbuhan gandum dipakai untuk menjadi bahan batu bata. Tetapi karena Musa mengatakan hendak membebaskan Israel, maka penguasa Mesir berkata, terlalu engkau. Sekarang bikin yang lebih hebat lagi supaya mereka menderita dan gak bisa keluar. Mereka harus membuat batu bata dalam jumlah yang sama seperti sebelumnya, tetapi gak lagi disuplai dengan bahan jerami atau tunggul gandum. Saudara bisa bayangkan, penguasa yang gila meminta orang mengerjakan jumlah yang sama dengan bahan yang tidak diberikan. Itu membuat mereka menderita. Kalau tidak cukup mereka akan dipukul. Ini penderitaan yang hebat. Dalam situasi yang makin menderita ini, mereka makin kencang berdoa kepada Tuhan. Nah, apakah kita perlu berdoa mendekati Tuhan hanya kalau menderita?
Halo? Kalau senang, semua baik-baik saja, kita rasa tidak perlu Tuhan. Tapi kalau penderitaan, kesukaran datang, rasa putus asa datang, baru kita dekat dengan Tuhan. Itulah ciri orang-orang yang tidak dewasa. Jadi mari kita membangun hidup yang karib dengan Tuhan. Dalam kesusahan dan penderitaan tentu kita akan makin dekat dengan Tuhan. Setelah lepas pun tidak berarti kita melupakan Tuhan. Ya, oke. Nah, bagian yang kedua, kita bisa sudah melihat ada tanda darah di dalam proses keselamatan mereka. Saya baca Keluaran pasal 12 ayat 13. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Jadi mereka harus pasang darah. Darah dari mana? Dari binatang lah. Disembelih, domba. Apabila, kita baca sama-sama yang saya buat warna kuning. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripadamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Jadi Tuhan akan menghukum tanah Mesir. Tapi bagaimana membedakan ini? Meskipun mereka tinggal di Goshen satu lembah yang sangat subur, hampir mirip delta dari sungai Nil, tempat itu terbaik yang diberikan oleh Firaun kepada Yusuf. Supaya seluruh keluarganya yang 70 orang itu tinggal di Goshen, tempat terbaik. Tetapi ada juga orang-orang Mesir, setelah puncak dari semua penghukuman itu, mereka tahu. Mereka juga bisa berlindung kepada Allah yang disembah oleh bangsa Israel. Sehingga mereka pun mengikuti, beberapa banyak orang juga mengikuti, membuat rumah mereka ditandai dengan darah. Jadi keselamatan, kelepasan dari penghukuman itu tidak saja dialami oleh orang Israel, keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, tapi ada orang-orang lain, bangsa Mesir dan bangsa yang lain, yang juga rumahnya ditandai dengan darah. Dan mereka pun lolos. Apakah ini ada makna khusus? Kita bisa memahami keselamatan dari Allah tidak bersifat eksklusif, hanya untuk Israel. Tapi semua orang yang berlindung di dalam darah. Itulah faktanya. Jadi waktu keluar dari Mesir, ada banyak orang yang bukan hanya orang Israel yang juga ikut keluar. Setelah Tuhan menunjukkan kekuasaannya dengan penghukuman sampai 10. 1, 2, 3, 4. Dan yang terakhir setiap anak sulung, manusia sampai binatang, semuanya mati malam itu. Kecuali rumah yang ada tanda darah. Ya. Jadi Allah di sini memperkenalkan keselamatan melalui darah. Darah siapa? Darah domba. Darah itu menjadi tanda bagimu. Dan aku akan melewati kamu. Jadi mereka akan terlindung oleh darah. Kata Pesah, Pasah atau Paskah, Passover itu berarti malaikat maut melewatinya. Kalau di rumah itu ada tanda darah, loloslah malaikat maut dari tempat itu. Tapi kalaupun itu orang Israel, keturunan Abraham, asli, suku apapun, kalau di rumahnya tidak ada tanda darah, ada kematian anak sulung di sana. Jadi ini tidak memandang bangsa apa, siapa engkau, tetapi keselamatanmu hanya ada di dalam perlindungan oleh darah di tiang atau di pintu rumahmu. Itu yang terjadi di zaman itu. Dan ini semua menunjukkan seperti apa yang dikatakan 1 Korintus 5 ayat yang ke-7. Kristus adalah anak domba Paskah kita. Mari kita baca 1 Korintus 5 ayat yang ke-7. Saya baca buat kita 1 Korintus 5:7, buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembeli, yaitu Kristus. Kristus punya banyak predikat. Tetapi dalam hal penebusan dia disebut anak domba Paskah.
Jadi kalau kita juga disebut domba-domba Allah, gak usah malu. Kenapa kita tidak disebut harimaunya Allah, singanya Allah, tetapi kita disebut kawanan domba. Kristus sendiri disebut anak domba Paskah dan dia sudah disembelih. Jadi intinya Rasul Paulus berkata kepada orang di Korintus yang mempraktekkan gaya hidup yang tetap berdosa setelah mereka mengenal Tuhan. Jadi orang Korintus itu latar belakangnya kacau. Itu kota yang besar, kota pelabuhan, kota dagang dan bangsa-bangsa datang ke sana. Di situ juga ada pelacuran bakti, di situ ada kuil yang sangat terkenal, tetapi di situ juga kehidupan moral jadi sangat merosot. Sehingga Rasul Paulus pesan kepada jemaat, orang-orang yang tadinya hidup dalam dosa, mereka harus membuang ragi yang lama, sehingga mereka jadi adonan yang baru. Alasannya karena Kristus telah mati untuk menebus dosa. Makanya ayat 8 berkata begini, sekalian kita baca. Karena itu, marilah kita berpesta, bukan dengan ragi lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Ini juga perintah buat kita. Tanggalkan cara hidup yang lama, hidup yang berbau dosa, pelanggaran, pemberontakan kepada Allah. Hiduplah di dalam cara hidup yang baru, karena kita adalah manusia baru di dalam Kristus. Jadi sebetulnya baik kita, baik orang Israel tidak diselamatkan karena kita orang baik-baik, tetapi hanya karena ada perlindungan di dalam darah. Amin. Itu sebabnya kita selalu ingatkan nyanyi, ada kuasa di dalam darah anak domba Allah. Darah itu komponen yang vital dalam tubuh manusia. Darah yang tercemar itu bisa membuat kerusakan yang fatal dalam tubuh dan hidup manusia. Diambil saja satu tarikan, suntikan darah, maka dengan analisa yang tepat bisa diketahui semua penyakit-penyakitnya. Betul ya? Hanya ambil darah, selain mungkin yang lain. Satu tabung kecil darah bisa menunjukkan kesehatan kita. Jadi di dalam darah itu menggambarkan kehidupan atau tubuh yang sakit dan tidak sehat. Itu sebabnya kita juga melihat darah Kristus itu darah yang kudus, ditumpahkan untuk pengampunan dosa kita. Darah domba itu cuma sebuah lambang. Nah, karenanya apakah kita percaya dan terus hidup di dalam perlindungan darah Kristus? Jadi kalau rumah orang Israel di zaman itu ditandai darah, mereka lewat dari malaikat maut. Sekarang kita bukan hanya menandai darah di rumah, tetapi hiduplah setiap hari beraktivitas di rumah, di luar rumah, di dalam perlindungan darah anak domba Allah. Anda bisa berdoa, Tuhan naungi saya, malaikatmu menjagaku, dan juga kuasa darah Kristus menjauhkan aku dari semua serangan dan kejahatan dari roh-roh kegelapan, roh najis dan seterusnya. Sampai hari ini perlindungan darah Yesus masih ada dalam kehidupan kita. Karena darah itulah yang membebaskan kita. Jadi hiduplah sebagai orang yang telah diselamatkan. Menghasilkan buah yang baik. Seperti 1 Korintus 5 tadi katakan. Yang ketiga, bangsa Israel dibawa menuju kepada sebuah perjanjian. Tuhan kemudian membaharuinya lagi. Secara lisan mereka sudah tahu 10 hukum itu. Tetapi di kaki Gunung Sinai, Tuhan menunjukkan bahwa mereka harus memiliki hukum yang tertulis. Yang ditulis dengan jari Allah dalam bentuk 2 lempeng batu. Ya. 4 hukum pertama hubungan manusia dengan Allah. 6 hukum berikutnya adalah manusia dengan sesamanya. Jadi kalau kita lihat 10 hukum itu, ternyata enggak bagi 2. Dulu sebelum saya paham, menggali lebih dalam, saya pikir 5. Begitu kan, biasanya kita suka adil kan. Kalau ada 10, bagi 2 batu, 2 tablet, cocoknya 5, betul enggak? Halo?
Ya kan kalau ada 10 bagi 2 pasti kita pikir 5-5. Ternyata nggak perlu. 4 hukum yang kita lakukan kepada Tuhan sudah cukup. Kenapa harus banyak kepada sesama? 6 hukum kepada sesama. Berarti lebih banyak aturan, perintah, cara hidup yang baik yang kita tunjukkan kepada sesama. Kepada Tuhan saudara bisa bilang, Tuhan ampuni saya. Kepada sesama berani enggak? Karena sesama itu istrimu. Sesama itu suamimu. Sesama itu mertuamu. Sesama itu majikanmu, atasanmu. Berani enggak berkata, saya minta maaf dan seterusnya. Jadi hukum kepada sesama jauh lebih banyak dibanding hukum kepada Allah. Jadi kalau kita bilang lebih rumitlah berurusan dengan sesama daripada berurusan dengan Tuhan. Betul ya? Tuhan tahu isi hati kita. Kalau sesama, gimana kita bilang? Kau belahlah dadaku, kau lihat. Aku ini gak punya maksud jahat dengan kau. Cuma mulutku aja jahat. Nah, gimana? Anda bisa yakin gak? Hanya mulut jahat, hatiku enggak. Kau lihatlah hatiku. Enggak perlu. Perkataan yang jahat, gambaran dari isi hati yang di dalamnya jahat. Dia lupa bahwa semua yang dia katakan itu muncul dari dalam. Sehingga Yesus berkata yang menajiskan orang itu bukan yang dari luar masuk ke dalam tubuh. Dia bicara tentang makanan. Karena makanan akan dibuang ke jamban. Jadi kalau Anda tidak makan, alasan bukan karena haram. Tapi karena tidak sehat buat tubuhmu. Betul? Garam sehat. Tapi kalau Anda hipertensi misalnya, semua makan dengan semua sangat asin, nah itu namanya bikin celaka. Gula bagus bagi tubuhmu. Vitamin bagus bagi tubuhmu. Tapi overdosis itu justru membahayakan tubuh. Tetapi kalaupun itu salah, dia akhirnya bisa dibuang. Tetapi sesuatu yang dari dalamlah yang membuat orang berdosa. Orang bilang jangan merokok. Tapi makan yang tidak diatur itu juga sama bahayanya dengan rokok dan minuman keras. Betul enggak? Saya enggak merokok karena itu mengganggu kesehatan. Tapi saya juga enggak akan makan barang ini banyak-banyak karena ini mengganggu kesehatan saya. Ternyata kita harus benar juga melihat apa yang tidak baik buat tubuh kita. Apa yang mengganggu kesehatan kita. Kita bisa pisahkan dan singkirkan. Nah, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir. Dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, ini perjanjian. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri di antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Yang bicara ini, yang bersabda ini Allah penguasa, pemilik seluruh jagat raya. Membuat sebuah perjanjian, memilih sejumlah orang untuk menjadikan mereka harta kesayangan di antara bangsa-bangsa lain. Dari sinilah bermula peneguhan janji. Mengapa Israel sebagai keturunan Abraham memiliki ikatan perjanjian Allah sampai hari ini menjadi harta kesayangan Allah. Bukan karena kelakuan mereka, tetapi karena perjanjian Tuhan. Nah, apakah kita tidak dapat kebagian? Minggu yang lalu kita sudah melihat di dalam Kristus kita juga bisa menerima warisan janji Abraham untuk menjadi harta kesayangannya Tuhan. Haleluya. Kalau secara lahiriah kita bukan keturunan orang Yahudi, tetapi melalui Abraham kita bisa mendapatkan warisan yang disediakan Allah di dalam Kristus Yesus. Dari sini kita bisa melihat janji Allah. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Tuhan sudah katakan ini. Jadi kalau Israel adalah orang istimewa di mata Tuhan,
Karena dalam rancangannya Israel akan menjadi teokrasi di mana Allah memerintah. Allah yang menetapkan pemimpin-pemimpinnya. Teokrasi berarti Allah yang memerintah. Demokrasi, demokratos berarti orang banyak yang dipilih. Nah, dalam banyak hal kadang-kadang demokratos itu memotong wewenangnya Allah. Apakah orang banyak yang memilih pasti benar? Coba misalnya kita buat pilihan di sini. Kemudian 75% memilih A. 10% memilih B, hal yang B. Sedikit lagi memilih yang C. Kemudian kita voting. Mana yang paling benar? Umumnya kita berpikir selalu yang lebih banyak. Pastilah yang 75%. Karena itu mayoritas. Tetapi belum tentu. Demokratos itu tidak selalu menjadi jaminan suara orang banyak adalah kebenaran. Saudara lihat kalau ada orang memprovokasi dan berhasil memprovokasi orang-orang yang terluka, maka mereka akan melakukan pengrusakan, kejahatan, dan mereka anggap itu sebuah pembenaran. Jadi tidak selalu bahwa suara orang banyak pasti benar. Disinilah kita harus melihat jika kita hidup benar menurut Tuhan, entahkah kita sendirian, bersama 1-2 orang, atau kita bersama orang banyak, kita akan terus berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Jadi jangan ikut-ikutan karena orang banyak. Karena kau milih yang itu, aku ikut juga. Walaupun aku tahu nggak terlalu benar sih, tapi kau pilih itu semua, yang lain milih semua, aku ikut kau aja lah. Padahal dia tahu hati nuraninya, Tuhan menunjukkan dia untuk hidup dalam cara sebagai anak-anak Allah. Itulah kepemimpinan Allah yang dirancangnya sebagai satu sistem teokrasi dalam kehidupan Israel. Kalau mereka menjadi bangsa yang dipimpin oleh Allah melalui orang yang ditempatkan, maka mereka akan menjadi imam-imam dan bangsa yang kudus di hadapan Tuhan. Ini rancangan Allah. Mengapa mereka menjadi bangsa kesayangan? Karena mereka adalah menjadi kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Apakah Israel melakukannya ini? Mereka jatuh bangun. Sampai nanti 1 Petrus pasal 2. Di dalam Kristus, Rasul Petrus berkata begini, kamulah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, yang dipanggil dari dalam kegelapan dosa, memberitakan perbuatan Allah yang ajaib. Apa yang tidak sempurna dilakukan Israel sebagai umat pilihan, Allah membuka pintu anugerah bagi bangsa-bangsa lain. Sehingga bangsa-bangsa lain yang bukan keturunan Abraham juga bisa hidup sebagai imamat yang berkerajaan. Bangsa yang kudus. Ini sebuah status yang hebat, saudara. Dari orang berdosa diangkat Tuhan masuk menjadi warga kerajaan yang di mana Allah memerintahnya. Kita melihat bahwa Allah membawa umatnya ke Gunung Sinai. Aku telah membawa kamu dan sekarang kamu akan menjadi umatku yang kudus. Pemberian hukum, 10 hukum ini bukan sekedar sebuah aturan yang mengikat. Tetapi ini adalah bentuk kasih Allah menjaga mereka dalam hubungan supaya tetap ada di hadapan Tuhan. Ingat, ini janji, selalu bersyarat. Mereka akan jadi bangsa yang kudus, imamat yang berkerajaan, bangsa yang dipilih, harta kesayangan Allah, kalau mereka melakukan hukum-hukum Tuhan. Jadi firman itu, hukum itu tidak membuat kita merasa sangat tertekan. Seharusnya kita bisa berkata, hukum itu adalah satu koridor, batas kebebasan kita. Allah tidak hanya membebaskan kita dari sesuatu, tetapi Allah membebaskan kita untuk sesuatu. Bukan dari sesuatu saja, tetapi untuk sesuatu, yaitu untuk hidup kudus bagi dia. Jadi kalau orang Kristen, asas hidupnya seperti tata gereja bilang, asas hidup orang Kristen, hidup suci. Anda pedagang, Anda pegawai, Anda ibu rumah tangga, Anda seorang pria, Anda seorang anak muda, Anda dipanggil untuk hidup kudus di hadapan Allah.
Kata kudus atau kados itu berarti dipisahkan bagi Allah. Kudus itu bukan berarti sempurna, enggak. Kudus itu orang yang disucikan oleh darah Yesus, dibenarkan, disucikan oleh firman. Sementara dia masih bergumul dengan kelemahannya, tetapi dia sebagai orang yang sudah dipanggil untuk dikuduskan. Berarti orang kudus pun masih bisa berbuat salah. Tetapi ketika dia berbuat salah, berbuat dosa, dia kembali kepada Allah dengan hati hancur, dengan penyesalan diri, dan minta pemulihan dari Tuhan. Jadi jangan risih kalau disebut orang kudusnya Allah. Kasih tahu di sebelahnya, Anda dipanggil untuk hidup sebagai orang kudusnya Allah. Kasih tahu dong sebelahnya. Kalau nggak ada sebelahmu orang, kasih tahu kepada dirimu. Ayo, sungkan nggak kasih tahu? Ingatlah, sadarilah, kamu adalah orang kudusnya Allah. Amin. Ayo Pak, ketinggian itu Pak. Aku yang berdosa baik. Kalau Anda terus hidup dengan pemikiran orang berdosa, saya ingin berkata, Anda menghina Tuhan. Anda menolak pemberian Tuhan. Anda menolak anugerah dan pengampunannya. Itu bukan bentuk kerendahan hati. Itu bentuk kesombongan, kekerasan hati, dan sebuah perlawanan kepada rancangan Allah. Kenapa Allah membuang Kain? Karena setelah Kain diajar, diingatkan, ditegur, dijaga, Kain melawan. Jadi ketika kita dipanggil untuk jadi orang kudus, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Di dalam kelemahan keterbatasan kita, kita bisa berkata, saya berterima kasih kepada Tuhan, Engkau memilih memanggil saya jadi orang-orang kudus-Mu. Tapi kita akan terus bertumbuh, menjadi makin dewasa di dalam Tuhan. Itulah perjalanan rohani kita. Jadi apakah kita dalam hidup ini mencerminkan karakter Allah yang kudus? Harus. Tidak semuanya, belum semuanya lebih tepat, belum semuanya. Tetapi kita harus memiliki kerinduan untuk hidup benar di hadapan Allah. Nanti dalam kitab Imamat terus diingatkan lagi. Kuduslah kamu, karena aku kudus adanya. Bagaimana orang bisa hidup bersama Tuhan? Bergaul. Kalau orang biasa badannya bersih, merawat tubuhnya, mandi, ya kan, bajunya bersih, bergaul dengan orang yang gak pernah mandi, gak pernah sikat gigi, dia ngomong, oi apa kabar, keluar semua. Ya kan, kalau zaman dulu kita, rasa, wah dekat dia kita mabok, bukan karena ombak laut, tapi gak tahan aromanya. Bisa gak Anda bersama dengan dia? Gak bisa. Kalau dia ada di situ ngomong agak jarak jauh aja. Bisa nggak Tuhan bergaul karib dengan orang yang tidak mau hidup kudus? Sama seperti Anda nggak mau dekat dengan orang yang dari badannya, dari hidupnya keluar semua hal yang jahat, yang bau. Anda nggak mau bergaul seperti itu pasti. Ya kan? Apakah Tuhan berbeda? Tuhan sama. Dia mau hidup kita kudus di hadapan Dia. Jadi jadikanlah ini sebuah kerinduan di dalam jiwamu yang terdalam. Tuntun saya Tuhan agar saya hidup dalam kebenaran dan kesucian-Mu. Ya. Apakah saya memandang perintah Tuhan ini sebagai beban atau anugerah? Kalau beban, Anda tidak akan hidup di dalamnya. Tapi kalau anugerah, Anda akan berkata, hanya dengan hidup kuduslah saya akan bersama Tuhan sejak di bumi sampai di dalam kerajaan sorga. Satu hari kita mati, saudara. Ya kan? Kalau mati, roh kita mau sama siapa? Hidup kita bisa ngungsi di rumah saudara. Ya kan? Rumahnya rusak, pindah ke saudara yang lain. Ada bencana alam di sini, kita bisa pindah ke kota yang lain. Tapi satu hari, roh kita akan ada di dalam kekekalan setelah tubuh kita mati. Terus kita mau tinggal dengan siapa? Coba tanyakan dirimu. Setelah kau mati, kau tinggal di mana? Enggak di kuburan lagi. Tapi rohmu tetap hidup selamanya.
Bersama siapa kau akan tinggal? Emang bersama iblis mau? Ayo, ada yang mau daftar di sini? Kalau aku nanti masuk kekekalan, aku mau bersama iblis. Enggak mau kan? Satu hari ada orang cerita begini. Enak di neraka. Kenapa? Karena dibuat pilihan. Wah, indah sekali hidupnya. Wah, ada banyak semua hal yang tidak pernah dia dapatkan di bumi. Jadi aku nggak mau pergi ke sorga. Ke sorga itu cuma orang sembahyang aja. Ya kan? Wajahnya apa? Lurus-lurus saja. Nggak ada sukacita, nggak ada pesta, nggak ada mabuk, nggak ada pelampiasan semuanya. Aku nggak betah di situ. Jadi lebih baik aku pergi ke neraka. Pertama banyak kawan, banyak kesenangan, jauh lebih hebat dari di bumi ini. Tiba-tiba dia masuk neraka. Kemudian dia dapati dalam penderitaan dan kehinaan. Terus dia bilang sama roh jahat itu, kenapa sebelum mati kau tayangkan semua yang bagus? Nah, itu kan cuma screensaver aja katanya. Itu cuma kulitnya aja, luar. Biasanya sampul buku barang jelek pun akan dikemas bagus. Kalau orang menjual barang jelek, setidaknya dia akan berpikir bagaimana dikemas lebih bagus. Ya kan? Sesuatu yang merusak tubuh, misalnya narkoba, bungkusannya bagus gak? Bagus. Bikin orang lupa penderitaan, kesusahan hidup. Itu bungkus luarnya. Tapi kemudian dia akan menikmati atau menerima semua konsekuensi racun dan semua sebagainya. Jadi iblis nggak pernah jujur. Iblis nggak akan pernah jujur. Tidak mungkin menjadi sahabatmu. Engkau tidak akan tinggal bersama dengan dia 1 menit pun kalau engkau tahu. Penuh dengan tipu daya, penuh dengan kejahatan. Dan iblis pun akan dihukum dalam penderitaan yang kekal. Jadi pastikan bahwa hidupmu di bumi adalah sebuah perjalanan untuk melakukan kehendak Allah, menjadi berkat sesuai dengan panggilannya. Supaya setelah kita beristirahat dari tubuh jasmani ini, ada tempat di sorga bersama Tuhan. Amin? Sedikit saja orang. Amin? Ya. Kalau Anda tidak merindukannya, satu hari kalau saya pulang, lambat atau cepat saya akan pulang. Kemana saya akan tinggal? Bersama Tuhan lah. Tetapi Tuhan ingin kita hidup dalam kekudusannya. Tanpa kekudusan seorang pun tidak bisa ada di hadapan Tuhan. Renungkan dan lakukan itu. Jadi bukan beban, tapi satu kehormatan bisa hidup bersama Tuhan. Nah, Allah berdiam di tengah umatnya. Penutup dari kitab Keluaran menunjukkan satu klimaks. Kemuliaan Tuhan tiba-tiba setelah bangunan bait suci selesai, pasal akhir, ini kan rangkuman. Kemudian kemuliaan Tuhan turun ke atas bait suci di tengah perkemahan bangsa Israel itu. Wah, mereka tidak bisa tidak terpaksa sujud menyembah. Jadi kalau di hadapan hadirat Tuhan itu bukan jeletak ke belakang, tapi sujud menyembah. Halo? Kalau Tuhan ada di sini, Anda enggak ngeletak. Anda akan sujud tengkurap menyembah Tuhan. Makanya saya masih berpikir terus dari dulu. Kenapa orang membanggakan kalau bisa menjatuhkan orang tergeletak? Seharusnya kalau Tuhan berhadirat, dia tersungkur di hadapan Tuhan. Anda baca Alkitab. Ketika Tuhan hadir melawan orang akan tersungkur di hadapan Tuhan. Bukan geblak ke belakang. Jadi fenomena apa geblak ke belakang itu? Ada di Taman Eden, di Taman Firdaus, di Taman Getsemani, ketika Tuhan berkata, "Ini aku." Jatuhlah mereka. Jadi jangan pengen didoakan supaya jatuh. Kan aneh itu. Ada orang Kristen, aku pengen didoakan supaya aku rebah. Harusnya bukan rebah ke belakang. Kalau Tuhan melawan engkau, engkau akan tersungkur di hadapannya. Sujud menyembah. Ya kan? Baca Alkitab. Temukan setiap Allah berjumpa dengan orang. Orang itu akan sujud menyembah. Bukan geblak ke belakang. Jadi ketika kemuliaan Tuhan turun,
Mereka semua sujud menyembah di hadapan Allah. Mereka tidak bisa melihat dan mengatakan apa-apa yang lebih hebat kecuali memuji Tuhan. Allah yang esa itu, pencipta langit bumi, penguasa surga itu datang ke dunia. Sehingga tabernakel ini jadi lambang kehadiran Allah. Dari gunung Sinai, Allah hadir di tengah-tengah kemah mereka, di perkemahan Israel. Karena kalau kita melihat konfigurasi dari letak perkemahan itu ada di tengah, kemudian semua pemimpin-pemimpinnya diatur. Saya pernah membahas ini, nanti mungkin sampai kita nanti lihat. Ada semacam konfigurasi salib di sana. Di sebelah utara dari kemah, di sebelah selatan dari kemah, di sebelah timur dari tabernakel ini, di sebelah barat dari tabernakel. Jadi mereka disusun dalam konfigurasi utara, selatan, timur, dan barat. Sepertinya kalau kita lihat dari sorga, dari atas pakai drone sekarang mungkin konfigurasi perkemahan Israel itu begitu teratur. Sebagian yang di sebagiannya ada di sebelah utaranya, yang lain lagi di sebelah selatannya, yang lain lagi di sebelah barat. Jadi kemah suci itu menjadi pusat dari perkemahan orang Israel. Tuhan menyusunnya, mengaturnya, hendak mengatakan bahwa pusat dari kehidupan mereka adalah tabernakel atau bait suci. Nah, bagaimana dengan Yohanes 1 ayat 14? Ini penggenapannya. Jadi kita sedang bicara ini, kita langsung masuk kepada penggenapannya. Firman itu diam di antara kita. Jadi waktu Yesus datang, Allah menjadi manusia. Di zaman itu orang bisa meraba, memegang tangan Yesus, ujung jubahnya. Yohanes bisa menyandarkan badannya di bahu Yesus. Karena Allah yang roh itu datang dalam rupa manusia. Sekarang Kristus telah mati dan bangkit naik ke sorga. Siapa yang tinggal di dalam kita? Firman Allah. Ini sebuah persekutuan dengan Tuhan. Kita tidak akan pernah melihat lagi Kristus dalam rupa manusia. Karena tugasnya sudah selesai. Kalau satu hari kita jumpa dengan Kristus di sorga, dia tidak lagi dalam tubuh lahiriah, tetapi tubuh kemuliaan. Tetapi apakah kita tidak bisa bersekutu dengan Tuhan? Bisa, ketika Roh Kudus dan firman Allah tinggal di dalam kita. Hiduplah dalam persekutuan dengan Tuhan melalui firman dan Roh Kudus. Maka berarti engkau menarik hadirat Allah untuk berdiam di dalam dirimu. Jadi kalau engkau berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini, di rumah saya, di ruang tidur saya, di dalam tubuh saya seperti di dalam sorga. Itu sebuah doa yang dahsyat. Jadi kalau Anda berdoa, Bapa yang di sorga, kuduslah namamu, datanglah kerajaanmu, Anda sedang menarik kerajaan Allah datang di bumi ini seperti di sorga terjadi. Jadi berdoalah dengan pemahaman yang benar. Allah berdiam di tengah umatnya, kerajaannya datang di tengah umatnya. Apakah saya hidup sebagai bait Allah, tempat Allah hadir? 1 Korintus berkata, tahukah kamu tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Amin. Ayo pegang badannya. Ini tubuhku adalah tempat Allah berdiam lewat Roh Kudus dan firman-Nya. Haleluya. Anda enggak perlu bawa salib, pegang di kantongmu dan berkata, Tuhan bersama saya. Ya kan? Anda enggak perlu mengambil gambar Yesus, dicetak, taruh di handphonemu dan engkau dekap, Tuhan bersama saya. Enggak. Jauh lebih hebat dari itu adalah dia mau berdiam di dalam hidupmu lewat Roh Kudus dan firman-Nya. Betul? Mana lebih dahsyat? Anda pegang wujud lahiriah sesuatu hal, entahkah Alkitab yang Anda kompres, yang kemudian atau dibakar, kemudian diminum dan berkata firman Allah tinggal di dalam saya. Oh enggak begitu dong. Ya kan?
Bagaimana memindahkan firman tertulis di dalam pikiranmu dan hatimu. Membaca, merenungkan, dan menghidupinya. Bukan Alkitab itu dibakar dan kemudian airnya diminum. Ada nggak gitu? Itu dukun kan? Dukun Kristen. Tulis satu ayat, kemudian digulung. Kantongin ayat ini. Kau bersama dengan ayat ini. Tuhan besertamu. Kemudian kalau ayatnya hilang, waduh. Kan biasanya tahun baru orang bagi ayat. Ya enggak? Ada enggak tiap kali perjamuan kudus Anda foto tuh? Wah ayatnya. Wah aku dapat ayat firman. Semua ayat dipilih oleh yang buat. Gak ada firman Allah, bertobatlah di situ. Pernah enggak ketemu di dalam roti perjamuan ada ayat yang berkata, bertobatlah kau. Begitu enggak? Enggak pernah kan? Selalu ayat-ayat yang manis kan? Karena dipilih. Dan Anda nggak perlu memberhalakan itu. Seolah-olah Anda dapat sesuatu ayat. Bacalah Alkitab setiap hari. Biarlah firman sepenuhnya tinggal di dalam dirimu. Betul kita ingat satu ayat tertentu, beberapa ayat tertentu. Tetapi secara keseluruhan firman harus tinggal di dalam hidup kita. Karena kita adalah bait Roh Kudus. Allah tinggal bersama kita. Nah kemudian pertanyaannya, apakah lingkungan umat Allah itu bisa menjadi ruang kudus, tempat orang-orang lain bisa merasakan hadiratnya. Ayo, inilah yang akan terjadi kalau Anda berdoa, datanglah kerajaanmu di rumahku seperti di sorga. Anda bisa menarik, meminta kerajaan Allah datang. Kalau di tokomu ada kerajaan Allah, kalau di kantormu kerajaan Allah turun, maka orang bisa merasakan damai sejahtera dari Tuhan. Pernah nggak masuk ke satu tempat kemudian Anda berkata, kayaknya tempat ini bikin nggak nyaman, ya kan? Bisa merasakan gitu, bisa deteksi. Kadang-kadang beberapa orang bisa mendeteksi ketika dia masuk ke satu tempat, dia rasa sangat tidak nyaman. Mungkin ada kuasa roh jahat yang mengganggu atau menguasai wilayah atau tempat itu. Bagaimana caranya? Anda bisa mendoakan dan mengusirnya. Satu hari saya dan istri tinggal di sebuah rumah saudara dari orang tuanya di Bengkulu. Karena kamarnya terbatas, ada satu kamar. Kemudian di situ ada yang gendut begini. Kayak tiang. Ya kan? Terganggu nggak tidurnya? Tahu nggak? Ini tepekong maksudnya. Wah gambarnya di situ. Tidur. Tapi kamarnya cuma di situ ada. Ya sudah, doa aja. Dan bisa tidur aja tetap. Nggak ada masalah. Betul? Kenapa saya harus terintimidasi dengan gambar atau patung itu? Perutnya gendut, matanya sangar, kumis yang melintang, pegang pedang, misalnya begitu kan? Kan gambarnya gitu-gitu semua kan? Suasananya nggak nyaman, mungkin merah, apa gelap, misalnya begitu. Kita bisa tidur di dalam hadirat Tuhan. Betul nggak? Saya pengen kalau tidur di hotel, wah ada setannya ini. Terus saudara yang pindah hotel, pindah kamar, atau setannya saudara berkata, kau pergi, akulah bayar duitnya. Kau tidak bayar pasti kan? Betul nggak? Kalau saudara masuk ke satu kamar hotel, kos-kosan, rumah atau siapa, tiba-tiba saudara rasa ada roh-roh jahat. Saudara bilang begini, akulah bayar tempat ini. Hidupku telah ditebus oleh darah Yesus. Kau singkirinlah, jangan ganggu. Betul? Atau Anda mengungsi, ada lemak nih kamar 13 nih. Makanya kadang-kadang gak ada hotel kamarnya 4. Apalagi 4-4. Lantai 4 gak ada, lantai 4 jadi 3,5. Ada yang bikin 5 langsung, ya kan? Kalau orang di luar orang Asia, 13 bisa jadi angka sial. Kalau orang-orang Tionghoa takut sekali dengan 4. Kenapa 4 takut? Rumahnya 4 lantai. Gak apa-apa kan lantai 4, masa dia bilang lantai 5? Rumah kau cuma lantai 4, 5. Tapi di hotel sering, karena menggambarkan atau berpikir bahwa tamu ada yang sangat takut kalau tidur di lantai 4. Apalagi kamarnya 414 atau 44. Wah pasti gak mau tinggal di kamar itu. Jadi selalu lantai hotel dibikin lantai 5. 4-nya hilang seringkali. Jadi kalau Anda masuk ke hotel yang ada lantai 4, saudara bersyukur, ini pemiliknya bukanlah orang yang percaya kepada tahyul. Ya kan?
Halo? Pernah nggak tinggal di hotel yang lantai 4, 5 dan seterusnya tetap aja tertulis 4. Nggak dibikin 3,5, nggak dibikin 3B, 3A atau 5. Pernah nggak? Nggak pernah perhatiin. Nanti kalau masuk hotel yang berlantai lebih dari 4 atau 5, seringkali lantai 4 ditulis lantai 5. Terus saudara cari di lift, mana lantai 4-nya? Kati. Karena beberapa orang sangat takut tinggal dalam nomor 4. Oke lah, jadi biarlah ketika Tuhan hadir di rumah kita, lantai 4 pun akan jadi ruang kudusnya Allah. Amin. Ya. Terakhir, ini sebetulnya kisah tentang hidup kita. Keluaran itu bukan kisah Israel saja, tetapi sekarang kita belajar ini bicara tentang kisah kita. Dari mana? Karena kita semua pernah jadi budak dosa. Israel 400 tahun jadi budak orang Mesir. Kita budak dosa. Kalau kita tidak menyerahkan hidup kepada Kristus, seumur hidup kita akan hidup dan mati dalam perbudakan dosa. Tetapi karena darah Kristus kita dibebaskan, dibaharui dan dijadikan bait tempat kediaman Allah. Jadi keluaran ini adalah eksodusnya kita. Perjalanan rohani kita. Kita ini diselamatkan dari hidup lama menjadi milik Allah. Ya. Apakah saya sudah keluar dari Mesir saya? Orang Kristen kadang-kadang masih pola hidupnya dalam dunia lamanya. Tapi dia ingin bertumbuh dalam Tuhan. Dia hanya bisa bertumbuh kalau dia keluar dari semua ikatan perhambaan cara hidup yang lama. Keluar, ayo Israel keluar. Anda juga harus keluar dari cara hidupmu yang lama. Dan yang terakhir, apakah saya hidup sebagai umat yang dipanggil, dikuduskan, dan mau dipimpin oleh hadirat Allah. Di pengembaraan di padang belantara selama 40 tahun, faktanya adalah semua mereka yang mengeraskan hati menolak Tuhan, mati semua di padang belantara. Berarti dalam perjalanan menuju kerajaan sorga, tidak sedikit orang Kristen akan gugur kalau tidak sungguh-sungguh mengiring Tuhan, mengikuti tuntunan Roh Kudus dan firman Allah. Ayo, sebelum kita pulang kita berdiri dan berdoa, serahkan hidupmu kepada Tuhan, deklarasikan bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, katakan kepada Tuhan engkau telah dimerdekakan dari dosa. Atau jika engkau merasa ada beberapa ikatan perhambaan manusia lama, kau bisa datang kepada Tuhan pagi hari ini. Tuhan, lepaskan saya dari ikatan perhambaan dosa. Saya tidak ingin selamanya hidup di dalam dosa, sebab Kristus telah mati membayar semua dosa saya. Saudara dapat berdoa sesuai dengan keadaanmu masing-masing.